Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan kepada Ustaz, keluarga beserta tim SRB. Amin. Afwan bertanya Ustaz. Alhamdulillah ana seorang konten kreator tentang masalah simple. Bagaimana cara menjadikan konten yang kami buat sebagai amalan yang bisa mempermudah hisab kami di akhirat kelak. Jazakallah khair. Jamaah, Allah itu tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Seorang yang ingin berdakwah lewat konten-konten pendek ya, video-video yang dia buat, yang pertama adalah bagaimana dia memperbaiki niatnya. Terkadang kalau yang nonton sedikit sedih. Apakah itu menunjukkan dia tidak ikhlas? Belum tentu. Karena ada orang yang berharap, ana kepingin orang banyak yang nonton supaya pahala ana lebih banyak gitu loh. Dan ini tipis memang. Antara yang menginginkan banyaknya penonton dengan yang menginginkan manfaat buat banyak manusia. Maka ketika antum membuat konten, yang pertama perbaiki niat antum. Dan alhamdulillah, ingat kulluna du'at, semua kita ini harus berdakwah. Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Maka kita perlu berusaha menyampaikan. Ini yang bikin konten, bagus kontennya, sesuai dengan sunnah, bagaimana kita ikut menyebarkannya. Sampai ana sampaikan ke mahasiswa di STDI Jember itu, ana sampaikan, antum berusaha lah tiap hari itu ngeliat videonya para ustadz, sekedar ngasih like. Ana sampaikan, ada banyak ustadz, ada 30-an ustadz kita punya. Kenapa video yang banyak like-nya itu nanti naik? Harapannya orang itu kan kalau sudah sedikit yang nonton malah nggak ditonton dia mah. Sedikit yang nonton malah ditinggalkan. Sedangkan ustadz-ustadz ini videonya bagus-bagus, kontennya bagus-bagus. Jadi ada yang membuat konten, yang lainnya membantu bagaimana konten ini tersebar. Antum nggak bisa ceramah dengan lisan antum, masa nggak bisa ceramah dengan handphone antum? Sekedar share, tapi ingat jangan men-share sesuatu kecuali sudah memastikan. Jadi buat yang membuat video kreator ini agar berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala, kemudian bagaimana dia tidak melanggar syariat dalam video-video yang dia buat. Afwan Ustaz, bagaimana melapangkan hati kita saat ada orang sekitar menggibain kita atau menyindir apa yang ada pada diri kita, baik secara terang-terangan atau di belakang kita? Kenapa hati antum nggak lapang? Kalau antum tahu dengan pahala yang antum akan dapatkan kalau diribain orang, atau dosa yang antum akan berikan kepada orang yang ribain antum, antum tenang. Tidak usah loro hati. Pada hari kiamat nanti, di mana ditegakkan keadilan, orang-orang yang pernah menyakitin kita, orang-orang yang pernah membuli kita, pada hari kiamat kita akan mendapatkan hak kita dari mereka. Maka ada sebuah athar tentang seorang alim ulama yang diribain sama orang, lalu dia kirim hadiah buat orang itu. Jadi antum mungkin bisa kirim hadiah sama orang yang ribain antum. Katakan jazakallah khair. Kenapa antum kasih hadiah? Kan kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling berbagi hadiah. Antum sudah kasih hadiah pahala sama anak kasih roti sama antum. Yang kasih hadiah dulu siapa? Yang hibahin kita kan. Masa antum gak kasih hadiah sama dia? Ini dalam rangka kita mengobatin orang itu dan mengobatin hati kita. Kemudian ahibati fillah, kalau ada orang yang nyindir kita dengan sesuatu yang ada di diri kita atau ngomongin kita, antum harus menerima ucapan-ucapan itu sebagai bahan perbaikan buat antum.
Sampai ada yang mengatakan, idza ramakan nasu bil hijarah fajma' tilkal hijarah wabni biha sullaman nahwan najah. Kalau ada orang yang melemparimu dengan batu, kumpulkan batu itu. Sindiran-sindiran, kritikan, kumpulkan. Apa yang antum lakukan? Tumpuk batu tersebut, bikin anak tangga menuju kesuksesan antum. Antum berpikir positif. Aduh, fulan ini memang hasud sama anak Ustaz. Antum nggak akan pernah bisa baik, karena antum sudah suudzon sama fulan, fulan itu hasud sama antum. Bisa jadi fulan itu ingin kebaikan buat antum. Kita udahlah husnudzon sama orang. Jadi ada orang ngomongin antum, nyindir antum, antum bercermin, mungkin ana memang seperti itu. Cuma kawan-kawan antum nggak pernah ngasih tahu. Jadi manfaatkan omongan orang-orang itu, jamaah. Taib. Afwan, melenceng dari tema. Ini ana sedang sakit. Ibu ana sedang sakit. Beliau akan menjalani operasi kedua di bagian kepala dalam waktu dekat ini. Ana mau menanyakan bagaimana tata cara sholat ketika setelah melewati masa koma pasca operasi, dan bagaimana hukum beliau ketika ingin sholat dalam keadaan memakai pampers. Semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan ana untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Wallahi ana semakin cinta mereka setelah mengenal dakwah salaf ini. Subhanallah, jamaah. Gimana kita nggak cinta dengan pintu surga kita, jemaah? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling indah tuh orang tua. Iya, berkaitan dengan orang yang koma, yang mungkin pingsan, ada beberapa penjelasan para ulama. Ketika dia komanya banyak, lama, dia hanya sholat ketika dia sadar. Tapi ketika pingsannya itu tidak lama, sehari umpamanya, dia mengqadha sholatnya tersebut. Tapi kalau lama, dia tidak perlu gantikan sholatnya. Ada orang koma sampai sebulan, jemaah. Ada yang sampai bertahun-tahun. Dan semoga Allah memudahkan operasi buat ibu antum. Adapun sholat dalam kondisi pakai pampers, maka berusahalah ketika masuk waktu sholat dan ibu hendak sholat, dibersihkan dahulu pampers, dicek dulu. Ketika bersih, diwuduin ibu sholat. Kalau memang berat untuk mengganti pampersnya, atau kondisi ibu memang sulit untuk diangkat, ya jamak sholatnya nggak ada masalah. Tapi ingat, setelah dipastikan pampersnya sudah bersih. Karena kita tahu di antara syarat sholat itu adalah izalatu an-najasa. Najisnya harus sudah bersih. Barakallahu fikum. Dan ahibati fillah, ana ingin mengingatkan kembali dengan kedua orang tua kita, tolong antum cari keridhaannya kalau antum ingin Allah ridha sama antum. Tapi kadangkala ada orang tua yang nggak ridha sama anaknya dalam kebatilan. Ada ibu yang ngomong sama anaknya, nak, ibu nggak ridho kalau engkau pakai jenggot. Ya apa jemaah? Ada seorang mahasiswa, subhanallah, dia kesian, dia ngomong, saat ana waktu pulang itu ibu marah-marah Ustaz ini tuh. Karena minimnya ilmu ana, akhirnya ana potong jenggot itu. Padahal Nabi yang memerintahkan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, u'ful liha, biarkan jenggot. Itu perintah Nabi SAW. Perintah ibu, potong jenggot. Mana yang didahulukan? Perintah Rasul SAW. Akhirnya dia pulang ke Surabaya. Kuliah atau kerja dia, anak lupa.
Akhirnya ketika di Surabaya dia berharap, sudah alhamdulillah ana biarkan jenggot ana lagi. Tapi ternyata ibu ana tiap hari minta video call sama ana. Bayangin jemaah, atau minta foto, pokoknya tiap hari. Kekhawatiran dia dengan anaknya pakai jenggot. Kenapa jemaah? Karena image jenggot ini sudah buruk. Ibunya takut anaknya jadi teroris. Betul, seperti itu. Jadi kalau sudah bertentangan dengan perintah Allah, ya tentunya perintah Allah dan Rasulnya yang lebih kita utamakan. Assalamualaikum Ustaz. Kadang orang tua kangen ingin anak pulang ke rumah, namun terkadang harus menunda karena belum ke mertua. Gimana ya Ustaz? Anak sering dilema posisi seperti ini. Mohon nasihatnya. Ini istri apa suami? Masya Allah, Syekh Utsman ini sampai warna kertasnya tahu. Kayaknya perempuan itu kertasnya. Baik, iya, kita tahu bahwasanya kebaktian seorang anak itu tidak terputus gara-gara menikah. Tetap dia wajib berbakti sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Hanya saja kebaktian anak lelaki berbeda dengan kebaktian anak perempuan. Para orang tua juga harus sadar jemaah, antum harus sadar. Karena anak perempuan itu diserahkan kepada laki-laki itu. Ada serah terima, ada ijab qabul yang dilakukan. Dan Allah menyebutkan ijab qabul itu nggak main-main. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu adalah ijab qabul, perjanjian yang sangat dahsyat. Sehingga tanggung jawab itu beralih. Orang tua yang punya anak perempuan itu dikasih pahala lain. Manfaatnya bukan di dunia tapi di akhirat. Makanya kadang-kala ada yang mengatakan, Ustaz enak ya kalau anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan semua Ustaz. Antum enak punya anak perempuan semuanya. Anak-anak itu insya Allah akan menyelamatkan antum dari api neraka. Anak-anak itu kunna hijaban minan nar. Anak-anak perempuan itu, anak laki enggak? Enggak. Karena memang tadi manfaat punya anak perempuan itu kadangkala setelah menikah berkurang. Karena dia dibawa sama suaminya. Nah, kalau yang bertanya ini perempuan, dikatakan tadi bahwasanya orang tua kangen. Maka bagaimana seorang istri berbuat baik kepada suaminya, membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, yang nanti akan berdampak al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Insya Allah suami akan memudahkan anti untuk berjumpa sama orang tua anti. Tapi kalau anti si akhwat ini ya cuma nuntut sama suaminya, yang ada ribut. Maka berusaha untuk tidak ada tuntutan lagi, tapi memenuhi hak suami, membantu suami berbakti kepada orang tuanya. Ya, kadangkala istri itu loro hati bik morotuo. Karena suaminya kalau ngasih orang tuanya dulu, nggak masalah. Orang tuanya dulu memang. Kan ibumu, bapakmu baru. Kemudian istri dan yang lainnya gitu. Tapi kalau yang bertanya ini laki-laki, berarti laki-laki ini bermasalah. Nah, masalahnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Jadi kalau dikatakan dia harus ke mertua dulu, enggak. Ke orang tua dulu baru mertua. Apakah mertua sama orang tua? Ya enggak sama. Nggak sama orang tua. Ibumu itu bukan ibu mertua, itu ibu kandungmu. Karena apa? Karena anak ini juga punya ibu, dia yang berbakti kepada ibunya. Hanya perlu saling tolong menolong dalam berbakti dan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. ASS. Kenapa sih jemaah menulis Assalamualaikum?
Ketika kita tulis Assalamualaikum, nanti pada hari kiamat di catatan kita yang tertulis apa? Assalamualaikum. Ketika kita tulis ASS, nanti pada catatan hari kiamat apa yang akan tertulis? Ya yang kau tulis kan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ditambah-tambahin di hari kiamat itu. La tuzlamu nafsun syai'a. Maka berusaha kita untuk ya menulis secara sempurna, apalagi yang urusan dengan doa. Masa kita ketemu sahib, ASS. Jawabannya apa? WRWB. Ayat taqrabun. Nah, subhanallah. Dan ini saya Ibu Fauzia punya suami mu'alaf, tapi sama keluarga disepelekan. Gimana ini? Baik, ahibati fillah. Rasulullah SAW itu sangat peduli dengan orang yang baru masuk Islam. Sangat peduli. Kita yang merasa umatnya Rasul SAW, tolong peduli dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin sebagian mengatakan, enggak Ustaz, mungkin dia masuk Islam karena mau nikah. Tidak apa-apa. Ada orang yang masuk Islam di masa Nabi SAW itu karena harta. Dikasih harta ini itu masuk Islam. Sampai cerita Safwan bin Umayyah bin Khalaf, ketika penaklukan kota Makkah, Safwan tidak masuk Islam. Nabi SAW pinjam baju besinya Safwan 100 buah untuk perang Hunain. Safwan mengatakan, "Aghasb ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bentuk perampasan?" Kata Nabi SAW, la bal ariyatun madmunah. Enggak, ini pinjam, dijamin nanti. Berangkat Safwan ini ikut perang bukan karena ingin ikut perang, ingin baju dia itu aman gitu loh. Selesai perang, Nabi SAW berbagi harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu banyak sekali pada waktu itu. Safwan ini melirik ada satu tempat itu banyaknya harta itu. Nabi tahu Safwan sedang memandang tempat itu, jemaah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ayu'jibuka hadha, apakah engkau kagum dengan harta yang banyak ini? Kata, iya, kata dia. Qala huwa lak, itu semua buat engkau. Apa kata Safwan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Safwan, enggak mungkin ada orang yang mau berbagi seperti ini kecuali Nabi SAW. Jadi kadang-kala ada orang yang masuk Islamnya itu ya disebabkan harta. Dan Nabi SAW juga mengatakan, inni u'ti rijalan wa ada'u rijalan walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Aku kadang-kala ngasih kepada sebagian orang, yang sebagian orang aku nggak kasih. Yang aku tidak kasih itu lebih aku cintai sebenarnya daripada yang aku kasih. Aku ngasih mereka lima arafi qulubihim minal jaza'i wal hala, karena ada masalah di hati mereka. Ata'allaf qulubahum, aku berusaha untuk melembutkan hati mereka dengan harta tersebut. Terus ada orang nih baru masuk Islam karena pernikahan, diajarin seharusnya. Makanya ketika ada orang masuk Islam di masa Nabi SAW, biasanya Nabi akan mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, allimu kata Nabi, aqri'uhul Quran wa faqihuhu fi dinihi. Ajarkan Quran sama dia, buat dia ngerti agamanya. Jadi bukan masuk Islam kemudian ditinggal. Maka ini yang banyak terjadi. Orang-orang mu'alaf itu nggak ada follow up buat mereka. Maka bagi para keluarga berusaha kalau ada orang mu'alaf ini dijadikan proyek buat mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mu'alaf yang belum bisa ngaji jadi bisa ngaji, bagaimana yang belum sholat jadi bisa sholat. Karena memang nggak mungkin mu'alaf itu langsung sholat umpamanya, dia belum faham, perlu diajari. Barakallahu fikum. Dan buat Ibu Fauzia ini ya harus sabar kalau memang ada perilaku keluarga yang kurang baik, maka berdoalah buat mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarganya. Dan anti tetap berusaha bagaimana suaminya ini
mendapatkan ilmu agama yang cukup, datang ke masjid, diajak kajian, dicarikan sohib, dicarikan kawan, dengan harapan Allah Azza wa Jal menguatkan keimanan dia. Barakallahu fikum. Itu Masya Allah, ini di print jamaah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana mempunyai teman perempuan. Dia dari Jember. Dia merupakan anak hasil zina ibunya. Sejak kecil ia diasuh oleh neneknya yang mendapatkan kehidupan yang kurang layak. Bismillah. Ketika dia kelas 5 SD, neneknya meninggal. Dan dia dirawat oleh neneknya yang lain. Saat itulah kehidupannya berubah. Dia menjadi anak yang tidak pernah diurus. Sering mendapatkan kekerasan seperti dipukul, tidak diberi makan dan lain sebagainya. Karena merasa iba, akhirnya ibunya yang melahirkannya mengambilnya kembali dan mengasuhnya lagi. Tidak lama kemudian ibunya meninggal dan sekarang dia hidup sendirian. Keluarganya tidak ada yang mau menolongnya, padahal semuanya orang kaya. Wallahi Ustaz, saya setiap hari mendengarnya menangis sambil mengucapkan, ya Allah capek, kapan semuanya berhenti? Saya sudah tidak kuat lagi, kapan ya Allah, kapan? Ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Setiap hari seperti itu Ustaz. Dan saya belum menangkap hikmah Allah dari semua ini. Sekarang dia hidup sendirian tanpa ada keluarga yang menolongnya. Bukankah seorang tidak menanggung dosa orang lain? Lantas ini kenapa Ustaz? Jujur, ana setiap mendengar ceritanya menangis dan tidak tega. Tapi ana tidak punya uang ataupun apapun untuk membantunya. Jazakallah khair. Jamaah, yang pertama, anak ini harus tahu bahwa dia tidak sendirian dalam kehidupan ini. Ada banyak orang-orang yang lebih susah daripada dia. Maka yang perlu antum lakukan bagaimana mengajak dia untuk melihat yang lebih parah dari dia. Yang kedua, setelah melihat orang-orang yang lebih susah dari dia, di sini engkau perlu memahamkan kepada dia pula bahwasanya hidup ini ujian. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Semua akan mendapatkan ujian. Dan ujian itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan. Tidak bicara hukuman dosa ya, karena anak ini nggak punya dosa dengan dia hasil zina. Enggak, dia nggak dosa. Dia lahir di atas fitrah. Tapi fahamkan kepada dia bahwa hidup ini ujian. Dan orang yang paling berat cobaannya bukan engkau, tapi para nabi. Mereka ujian yang berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingatkan anak ini dengan nikmat Allah yang banyak. Tadi Anda contohkan dengan jempol. Anak ini punya jempol enggak? Tanya. Dia punya mata tidak? Bawa dia kepada orang-orang yang sejak lahir buta, cacat. Dia enggak. Dia bisa ngomong. Dia bisa melihat. Karena orang ini ketika lupa dengan nikmat yang Allah berikan, dia fokus dengan musibah. Kemudian dia ngelihat kepada orang-orang yang lebih nikmat hidupnya, maka dia menderita. Dia merasa, kok kayak gini ya, aku capek, aku lelah. Hidup ini capek dan lelah. Antum pikir ana nggak capek ya dengan kehidupan ini? Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar menciptakan manusia dalam kabad, dalam kesusahan, payah, lelah, jamaah. Ketika seorang seperti ini, mungkin dia belum menikah. Dia mikir, kalau aku menikah, insya Allah urusannya selesai. Engkau menikah, engkau akan punya masalah baru dengan suamimu. Masalah dengan mertua, masalah dengan ipar.
Kemudian kau berpikir, aku kepingin punya anak. Mungkin kalau punya anak selesai masalahnya. Nggak ada, engkau punya anak capek, lelah, hamil itu melelahkan, melahirkan itu mempertaruhkan nyawa. Setelah anak itu lahir, engkau seneng, engkau capek. Kau tanya, sampai kapan seperti ini? Sampai mati. Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, mataraha, Imam, kapan istirahat? Fi awali qadamin tada'uha fil jannah. Istirahat itu ketika engkau meletakkan telapak kakimu di surga, baru istirahat. Ada orang yang berpikir dengan bunuh diri istirahat. Enggak. Orang yang bunuh diri, maka alat bunuh dirinya akan dia pakai untuk menyiksa dia, terus dia akan tersiksa. Gara-gara yang dia lakukan, nggak ada istirahat dalam kehidupannya. Maka ajak dia untuk memikirkan hal itu. Kita semua capek dalam kehidupan ini, dan nanti engkau baru akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan semua kesusahan dan kelelahan, jemaah. Maka fokus kepada nikmat yang Allah berikan, insya Allah kita akan bersyukur dan ingat dia kuat dan mampu melewati. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa ciri-ciri Dajjal bisa kita lihat dengan mata kita tanpa adanya keimanan? Atau kita bisa melihat ciri-cirinya hanya dengan keimanan mata? Adakah dalil menyebutkan? Naam, orang beriman yang bisa membaca kafir itu, jemaah. Tapi yang bisa baca itu bukan hanya yang bisa baca. Nabi alaihissalam menyebutkan akan melihat tanda itu yang bisa baca dan buta huruf juga akan melihat. Orang-orang kafir nggak akan melihat. Dia malah akan disibukkan dengan kehebatan-kehebatan Dajjal. Sampai matanya yang picek aja mereka nggak lihat, apalagi tanda itu. Artinya ketika orang tidak memiliki keimanan, dia hanya fokus kepada apa yang akan diberikan oleh Dajjal kepada mereka. Tadi giveaway itu, sehingga orang lupa dengan mukanya Dajjal yang cacat seperti itu. Bismillah, sanallahu ilaikum. Bagaimana kondisi Palestina khususnya di Masjidil Aqsa, Ustaz? Karena kami melihat video antum yang berkunjung ke sana, terlihat ada orang-orang yang berdagang, menjual, cindera mata, bahkan anak-anak juga ada. Bukankah Masjidil Aqsa dijaga, dikawal oleh Yahudi? Barakallahu fiik. Naam, jemaah. Palestina dijajah sama Israel. Daerah-daerah yang nurut sama Israel aman. Aman. Urshalim, Baitul Maqdis aman. Tapi dijaga sama tentara-tentara Israel. Mereka yang mengatur, keluar masuk orang ke Urshalim diatur. Kita pun mau masuk ke sana pakai visa Israel, bukan visa Palestina. Setelah kita melewatin perbatasan Israel, anak tidak katakan Palestina, walaupun seharusnya itu negara Palestina, karena negara itu sudah dijajah sama Israel. Jadi yang ada, kita masuk dengan visa Israel. Kemudian tatkala kita masuk ke Baitul Maqdis, dijaga oleh tentara Israel. Kita diperiksa lagi. Kemudian ketika kita mau masuk Masjidil Aqsa, yang jaga tentara Israel. Kalau lihat di Urshalim, di Yerusalem, Baitul Maqdis, ya biasa-biasa aja orang. Kayak tidak ada masalah. Padahal saudara-saudara mereka di Gaza dibantai di sana. Dan ini yang terjadi dengan umat Islam. Umat Islam sibuk dengan kesibukan, ya dengan masalahnya masing-masing. Tidak lagi seperti yang disebutkan Nabi SAW. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang mereka itu seperti satu jasad, ya. Kalau ada yang sakit, semuanya ikut nggak bisa tidur, ikut merasakan demam. Padahal yang sakit jari
ibu jari kakinya, dia main bola kesandung, mengelupas itu kuku, yang sakit kakinya, tapi seluruh tubuh ikut merasakan panas dan nggak bisa tidur. Sekarang enggak, di situ dibantai, di tempat lain biasa-biasa aja. Sampai di dalam negara Palestina sendiri, di tempat yang sangat dekat dengan Gaza, seakan-akan nggak ada apa-apa. Dan ini yang menyebabkan kehinaan umat Islam. Ketika semua berada di zona nyaman masing-masing, lupa sama saudara. Maka paling tidak antum dekatkan diri kepada Allah yang ada di sini. Dan katakan kepada diri antum. Katakan kepada diri antum. Kalau suatu hari nanti ada panggilan untuk berjuang, antum akan berjuang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man mata walam yaghzu. Barang siapa yang mati dan dia belum berperang, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia tidak pernah ngomong sama dirinya, aku ingin ikut berjuang, berperang, menegakkan agama Allah ini, mata ala syu'batin minan nifaq. Dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Dia tumbuhkan keimanan, sehingga suatu saat kalau ada panggilan ya khailallah irkabi, kita ada pada saat itu. Apakah kita boleh menggambar diagram atau sketsa wajah Dajjal? Buat apa? Antum mau tulis wanted, dicari ya, pasang di mana? Pinggir jalan, hati-hati kalau ketemu ini tolong kabarin ana gitu ya. Ya wallahu a'lam jamaah. Artinya kalau antum ingin menggambarkan Dajjal dengan diagram tadi, anda nggak tahu ya, karena memang ada larangan untuk menggambar yang bernyawa sejati, kecuali nanti antum foto Dajjal. Wallah, mungkin orang-orang ketika Dajjal keluar akan sibuk selfie, ngeluarkan HP-nya, ya Allah Dajjal, bismillah. Wallahi jamaah, karena hebat, antum itu ketemu orang hebat, antum kepingin mengabadikan momentum itu. Lalu jika celana anak jatuh di kamar mandi tak sengaja, lalu saya tidak menjumpai bau najis, apakah saya boleh memakainya? Ingat, najis itu ada najis hukmi, iya, najis aini yang kelihatan, dan najis yang hukumnya najis. Walaupun memang tempat itu biasanya orang-orang kencing sembarangan umpamanya, ya sudah, kecuali antum tahu kamar mandi ada kamar mandi kering, ya, orang itu najisnya di tempat tertentu, atau memang kamar mandi ini selalu disiram sehingga antum tahu tempat itu bersih. Tapi kalau sudah kamar mandi umum, antum nggak tahu, orang itu kencingnya di mana-mana, kencing di tembok sana, di pojok sini, di sini, jatuh celana antum dan tidak ada bau najis. Ya mungkin dia habis makan buah apel jadi nggak bau najis. Ada, karena berpengaruh jemaah. Apa yang dimakan itu akan berpengaruh kepada air seninya. Jangan antum nggak ada bau najisnya Ustaz, tapi tempat itu memang tempat najis, maka ganti celana antum. Makanya di masjid itu kadang-kala disediakan sarung jemaah, karena memang untuk tadi orang-orang yang mungkin celananya terkena najis ya. Assalamualaikum Ustaz, mau minta doanya buat timnas Indonesia. Minta doanya buat saudara kita di Gaza jamaah. Indonesia menang dapat apa? Indonesia sejak dulu kalah. Antum tahu ada nasyidnya Indonesia itu? Indonesia sejak dulu
kalah. Ala kulli hal jamaah, kita itu kadang-kala menganggap sesuatu yang main-main serius dan menganggap yang serius main-main. Yang sehat itu yang main bola apa yang nonton bola? Yang main. Orang yang nonton bola nggak sehat. Jangan selesai nonton bola, alhamdulillah Ustaz, ya Allah kecapean anak. Kecapean Masya Allah, iya Ustaz. 2 set 45 kali 2, Masya Allah. Duduk kan tuh. Maka kalau anak suruh doakan mereka, kayaknya enggak lah jemaah. Anak doakan saudara-saudara kita di Gaza. Tapi anak doakan semoga timnas Indonesia mendirikan sholat, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setelah itu kalau mereka bertakwa, semoga Allah kasih kemenangan. Kenapa kita sering kali mengatakan bahwa setan itu tidak pernah tidur siang? Ya memang Nabi yang menyebutkan sallallahu alaihi wasallam jamaah. Apakah dapat kita simpulkan bahwa setan itu tidak pernah tidur baik itu siang maupun malam, Ustaz? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Kalian tidur sianglah karena setan itu nggak pernah tidur siang. Apakah setan nggak tidur malam? Boleh jadi dia tidur malam. Kalau antum lagi tidur mau godain apa setan? Maka sebelum antum tidur digodain dulu sama setan. Setan pasang tuh buhul-buhul tuh di tengkuk antum. 3 buhul dia pasang. Alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Malam yang panjang buat engkau, malam yang panjang. Itu dilakukan setan sebelum tidur. Mungkin setelah itu dia tidur. Nggak tahu mana. Tapi hadisnya Nabi SAW mengatakan setan nggak tidur siang, artinya dia kerja terus. Tapi ketika orang tidur, ya boleh jadi dia menggodai antum ketika antum tidur juga. Dia datang dalam mimpi antum. Maka ketika bangun tidur, kalau antum membaca doa, maka inhallat uqdah, kata Nabi SAW, buhul tali 1 terlepas. Kalau dia ambil wudu, inhallat uqdah, maka buhul yang kedua terlepas. Kalau dia sholat, maka buhul yang ketiga terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas. Maka orang ini pagi harinya bangun dalam kondisi Masya Allah ya, semangat, seger, dan jiwanya baik. Tapi kalau enggak, ya tetap dia bangun, buhul tali setan itu tetap ada sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon pencerahannya Ustaz. Apa tanggapan antum terkait istri ana yang masih suka nonton film drakor, film-film lainnya, tak terlepas itu baik, genre, roman, atau bahkan film psikopat? Enggak. Apa ini jawab? Itu tidak layak ditonton bagi perempuan yang sudah belajar agama. Antum lihat di belakang sini sama, please dijawab. Jadi, kayaknya istrinya lagi ada di belakangnya. Iya, yang pertama nasihat ana buat antum. Karena istri antum suka main film, maka antum yang main film di rumah. Biar istri antum sibuk nonton antum. Seorang suami hendaklah duduk sama istrinya, ngobrol sama istrinya, cerita sama istri, sehingga istri yang kesepian itu ketika datang suaminya ditunggu-tunggu suaminya datang. Karena suaminya datang akan bawa cerita, suaminya datang akan membawa ilmu. Tapi kadangkala suami datang sebentar keluar lagi. Maka istri yang kesepian, dengan adanya fitnah handphone sekarang ini, maka akhirnya dia terjebak dalam perangkap setan, menghabiskan waktu untuk yang tidak berguna,
bahkan membahayakan akhirat dia. Itu yang pertama. Adapun buat istrinya, ketahuilah bahwa modal kita hidup itu waktu. Wallah jamaah tadi habis asar, ana merasakan. Ana pegang handphone, ana buka Instagram, ana buka video pertama, burung. Ada burung ngasih makan anaknya. Salah satu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah. Ganti yang kedua, udah berbeda temanya. Ganti yang ketiga, yang keempat, yang kelima. 10 menit hilang, gak ada gunanya. Ana lihat subhanallah. Memang kita yang harus memutus. An-nafsu katifli, in tuhmilhu syabba ala hubbir radha, wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu seperti bayi. Kalau dibiarkan nyusu, dia akan nyusu terus sampai giginya muncul, tetap nyusu dia. Tapi kalau diputus, berhenti dia. Dan kita pun harus seperti itu, harus tega. Sebagaimana teganya ibu kepada anaknya yang sudah berumur 2 tahun untuk tidak menyusu lagi, kita harus tega sama nafsu kita. Berhenti. Anak tadi langsung matikan handphone anak. Enggak, sudah. Ya memang kita harus kayak gitu. Ketika tetap kita pegang handphone ini, memanggil-manggil antum. Syafiq, Syafiq. Anak lihat siapa yang banyak. Oh ini yang panggil anak. Maka perlu. Maka tadi buat sang istri, panggilan ajakan-ajakan, putus, matikan handphonenya. Selesai. Sembunyikan HP-nya. Pegang buku. Buka buku. Dan buku yang paling harus kita buka adalah Al-Quranul Azim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Baca kitab. Di situ ada cerita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Baca sama artinya. Insyaallah kita tidak akan butuh dengan cerita-cerita yang dibuat oleh manusia itu. Ajak istrinya jalan-jalan juga. Kemana jalan-jalan? Ya sudah, dari ruang belakang ke ruang depan. Ruang depan. Artinya kalau nggak mau keluar rumah itu yang penting jalan gitu, sambil ngobrol, sambil dipegang tangan istrinya. Kan dia merasa digandeng sama suaminya, walaupun di dalam rumah sendiri. Bagaimana hukumnya bila ketika lamaran kemudian pihak mertua mensyaratkan agar anaknya tidak boleh dipoligami? Apakah ini masuk dalam kategori berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Ya, walaupun nggak ada niat poligami, tapi mana tahu kalau ada rezeki nanti Allah izinkan poligami dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Nah, berkaitan dengan syarat untuk tidak dipoligami, memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah syarat itu boleh atau tidak? Dan ana lihat syarat itu boleh. Dan antum bebas mau menerima atau tidak. Ketika tidak, antum enggak, kalau nggak boleh poligami, ana nggak mau. Ya sudah, cari perempuan lain. Tapi kalau antum mengiyakan padahal di hati antum berniat untuk menyelisihi syarat itu, maka antum berkhianat. Cari wanita lain. Atau antum katakan kepada mertua, insya Allah saya nggak akan poligami. Insya Allah. Kalau ternyata Allah tentukan poligami, ya qadarullah. Wa masya'a fa'al. Ya kan, ya insya Allah. Artinya dia tidak mengatakan iya dengan syarat itu, tapi dia mengatakan insya Allah. Karena orang yang bersumpah mengatakan insya Allah, dia nggak harus memenuhi sumpahnya. Tapi sekali lagi tadi antum sampaikan dengan jelas kepada mertua, insya Allah lah, anak nggak poligami, insya Allah, doakan. Semoga, karena nggak tahu di kemudian hari boleh jadi ternyata istrinya nggak punya anak, boleh jadi istrinya sakit-sakitan, nggak tahu jemaah. Maka antum katakan insya Allah, tapi anak nggak janji, insya Allah anak akan berusaha. Kalau memang cukup, Bismillah. Beberapa tahun lalu ada wanita
yang silaturahmi ke rumah ana, karena dia saudara jauh ana. Kami selisih 5 tahun, dia lebih muda dari ana. Tapi sejak pertama kali ana melihat wajahnya, entah mengapa hati ana tiba-tiba bergejolak dan berkata, Masya Allah, dari ujung kepala sampai ujung kakinya wanita ini tipe ana banget. Ini gara-gara nggak ghaddul basar, jemaah. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan, menahan pandangan mata mereka. Karena pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Antum sudah kena nih, maka bergejolak semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Berarti antum ngelihat dari atas sampai bawah ya. Masya Allah, lihat lagi. Pokoknya wajahnya, alisnya, kulitnya, badannya, semua sesuai sama kriteria wanita idaman ana, Ustaz. Tapi ana tidak menunjukkan diri bahwa ana suka sama dia, karena memang wajah ana biasa-biasa saja. Dan ilmu ana masih sedikit. Dan yang jadi apa ini jemaah? Yang jadi beberapa tahun kemudian tiba-tiba ana dengar kabar dari temannya bahwa dia suka sama ana, Ustaz. Dan ini sangat di luar dugaan ana, Ustaz. Pertanyaan ana, apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa dia jodoh ana, Ustaz? Bagaimana jika lulus dari STD ana langsung menikahinya, Ustaz? Ana minta pendapat antum. Gimana jemaah? Lanjut. Yang pertama, antum harus bertobat kepada Allah atas dosa yang antum lakukan. Iya. Karena boleh jadi, ingat ya, kita itu memandang sesuatu yang belum kita miliki tidak sesuai dengan aslinya. Ingat kaidah itu. Apa saja sesuatu yang belum antum miliki dan antum ingin, antum melihatnya tidak sesuai dengan wujud aslinya. Ketika antum ngelihat orang pakai motor NMAX, antum nggak punya motor itu. Tiap antum lihat motor itu lewat, apa yang antum akan lakukan? Masya Allah ya, keren kata dia. Pokoknya 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali masih keren. Antum belum memiliki. Suatu hari antum beli motor NMAX. Antum punya motor NMAX. Hari pertama, apa yang antum akan lakukan? Antum bersihkan motor NMAX itu. Ya Allah, ada debu sedikit, antum ambil tisu. Masya Allah, nggak boleh kena debu. Setelah sebulan, kena lumpur, kena apa, biasa aja antum sudah. Biasa. Begitu pula dengan wanita. Maka jangan tertipu dengan fisik. Kalau antum tertarik sama dia, ingat Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan wanita dinikahin karena 4 hal. Karena cantik, sudah cantik tuh. Itu tipe antum. Tapi jangan itu yang menjadi titik berat. Karena harta, karena nasabnya. Yang keempat kata Nabi SAW, lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kalau antum ingin selamat, lihat apakah perempuan tadi agamanya baik, dia wanita soleha, silahkan untuk nikah. Tapi kalau enggak, jangan. Antum akan capek ketika menikah dengan wanita yang agamanya tidak baik. Kita kan sebagai seorang laki-laki boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Bagaimana hukumnya kalau kita menikahi orang Syiah?
Jamaah ahlul kitab itu jelas. Ahlul kitab itu jelas. Bicara Syiah sama dengan menikahi ahlul bid'ah. Hanya saja ahlul bid'ah itu ada dua. Ada ahlul bid'ah yang sudah keluar dari agama Allah dengan bid'ahnya. Ada ahlul bid'ah yang belum keluar dengan bid'ahnya, tapi bid'ahnya membahayakan dia. Ini yang perlu diperhatikan. Imran bin Hittan, dia insyaallah Imran bin Hittan, kalau salah nanti ingatkan, yang dia memuji pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Imran bin Hittan ini menikah dengan sepupunya yang berpaham Khawarij. Sepupunya berpaham Khawarij. Sepupunya itu cantik. Niatan dia ingin memperbaiki sepupunya, tapi ternyata setelah nikah dia yang diperbaiki sama sepupunya. Maka tolong untuk perhatikan itu. Jadi bicara bid'ah, ada bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ada bid'ah yang masih dia dalam Islam tapi berbahaya. Maka bid'ah itu bertingkat-tingkat ya. Maka tolong antum perhatikan, karena tujuan menikah itu adalah mendapatkan sakinah. Bagaimana kalau antum nikah sama perempuan itu tiap hari ribut? Ini punya dalil, antum punya dalil, dan dia beranggapan antum masuk neraka. Kira-kira gimana pernikahan antum nanti? Maka tolong diperhatikan. Assalamualaikum Ustaz, afwan minta nasihatnya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman anak yang mana beliau suka ngomong kasar dan sering juga kebun binatang yang diucapkan, terlebih lagi ketika mabar di kamar. Apa mabar ini? Mabar ini main game. Oh, main bareng kamar. Ana sangat terganggu dengan hal tersebut. Syukran Ustaz, jazakallah. Mungkin dia suruh daftar jadi polisi hutan atau penjaga kebun binatang, karena dia kan sudah hafal dengan nama-nama binatang di situ jamaah. Iya, ahibati fillah. Ingat, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu adalah lisan. Kenapa? Karena lisan itu tidak bertulang. Dan dia mengulangi perbuatan itu, omongan-omongan kotor itu tanpa ada lelah. Antum kalau suka mukul orang mukul itu lama-lama capek aja. Capek dia. Bahkan boleh jadi tangannya luka. Ketika orang suka berantem mamanya, oh dia boleh jadi terluka tangannya. Tapi orang yang lisannya kotor kayak gitu, dia bisa sejuta ucapan dia ucapkan. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan kepada Mu'ad, maukah engkau kasih tahu yang bisa ya mengumpulkan semua nasihat-nasihat itu, engkau bisa selamat gitu loh. Lalu Nabi SAW memegang lisannya mengatakan, kuffa alaika hadha, ini jaga ini. Wallahu yaqul ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang dilafalkan melainkan di situ ada raqib, ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Maka tolong antum ganti. Orang kalau sudah terbiasa, biasanya di pasar itu ada orang yang kalau dicolek kotor omongannya. Itu orang pasar suka sama orang ini. Digodain keluar lagi pada ketawa-ketawa. Bukannya mereka mengingkari kemungkaran, mereka malah melestarikan kemungkaran. Maka tugas antum adalah ngasih nasihat, sudah antum ganti ucapan antum. Allah yahdi, astaghfirullah, barakallahu fik. Ketika antum kalah umpamanya, katakan astaghfirullah. Ini kalau judi nggak boleh kan jemaah? Tetap orang main judi ya harus istighfar jemaah gitu ya. Tapi ketika antum melakukan permainan yang kayak main bola ya, kadang-kala orang itu nendang kemudian tidak masuk ya, lalu dia mengeluarkan ya sebagian kebun binatang yang ada di Surabaya, ya hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakan, bisa. Orang itu kesian kalau antum punya kata-kata itu terus, antum menikah, antum jadi bapak, itu akan ke bawah terus. Dan pohon itu kalau sudah kuat ya dahannya, nggak bisa ditekuk sudah. Yang bisa diapain? Dipotong.
Ustadz Afan izin bertanya, ana baru mengikuti manhaj salaf ini. Kalau boleh tahu kenapa kita harus mengikuti manhaj ini? Kapan dan siapa yang mempelopori adanya manhaj salaf ini? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali jamaah. Kita memang nggak boleh ikut-ikutan. Kita itu harus punya ilmu ketika melangkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang nyuruh kita untuk mengikuti manhaj salaf ini. Beliau pernah mengatakan, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Nabi yang menjelaskan itu alaihi salatu wassalam. Siapa yang satu ini, makana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka yang mengamalkan Islam seperti yang diamalkan aku bersama sahabatku. Atau dalam riwayat dikatakan humul jamaah, mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran. Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Fa sayara ikhtilafan katsira. Setelah Nabi mati SAW, benar langsung ada khilaf di antara para sahabat. Terus solusinya apa? Fa alaikum bisunnati, kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk yang dibimbing oleh Allah setelah aku. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Ini dikatakan Nabi SAW, kalian berpegang teguh dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua perkara-perkara yang baru itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau tanya siapa pelopornya, ya Nabi yang menjelaskan kepada kita bahwa umat ini akan berpecah belah, ya kita ikutin para ulama yang mengajak kepada pemahaman para salafus saleh, yang Nabi menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnah beliau alaihi salatu wasallam dan sunnah para khalifah-khalifah sesudahnya. Ana mempunyai nenek dari jalur bapak. Selama bapak ana di usia remaja, nenek ana selalu zalim kepada bapak ana. Salah satunya, tidak pernah mengirimkan uang saku yang telah diamanahkan kakek, suaminya nenek, kepada bapak ana selama merantau belasan tahun. Kemudian berlanjut hingga sekarang. Nenek tinggal bersama di rumah bapak ana sekarang. Nenek selalu membuat fitnah buruk terhadap keluarga ana. Lalu bagaimana cara menyikapi hal ini, Ustaz? Terkhusus sikap apa yang harus dilakukan bapak ana? Tunggu. Ana mempunyai nenek dari jalur bapak. Selama bapak ana di usia remaja, nenek ana selalu zalim. Maksudnya neneknya berarti ibunya bapak kan? Betul. Cuma sama anak pangkatnya nenek, sama bapaknya pangkatnya ibu. Ini pertanyaan ibu yang zalim. Apa sikap anak kepada ibu yang zalim? Dan apa sikap cucu kepada ibu bapaknya yang zalim? Jamaah, Allah Azza wa Jalla menjadikan hidup ini ujian. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian fitnah buat sebagian lainnya. Poinnya apa? Sabar enggak kalian? Sabar enggak kalian? Dengan ujian yang diberikan, dengan fitnah yang diberikan seperti itu. Ada yang diuji sama bapaknya, ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama ibunya, ada yang diuji sama menantunya, ada yang diuji sama mertuanya, ada yang ribut sama iparnya, ada yang ribut sama kerabat. Nih ujiannya. Poinnya apa? Atasbirun, sabar nggak kalian? Berulang kali Anda sampaikan di beberapa kajian bahwa kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya itu kalau orang tuanya soleh, dia wajib berbakti. Kalau orang tuanya fasik, dia wajib berbakti.
Kalau orang tuanya kafir, tetap dia wajib berbakti sama orang tuanya. Kalau orang tuanya menyuruh kepada kekufuran, anak tetap wajib berbakti sama orang tua. Jadi jangan beranggapan orang tua zalim anak nggak wajib berbakti. Orang tua antum kafir, nyuruh kepada kekufuran, jahat nih orang tua sudah. Tetap wajib berbakti. Nah, Allah mengatakan Jalla Jalaluh, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa kata Allah Azza wa Jal? Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan nurut. Terus tinggalkan keduanya? Bukan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita suruh dampingi orang tua kita yang kafir tadi, yang nyuruh kepada kekufuran. Dampingi keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Itu orang tua yang kafir yang nyuruh kepada kekufuran. Bukan ditinggalin jamaah. Apakah nih anak lihat ibunya kayak gitu, sudahlah kita titipkan ke panti jompo, buang ibu? Enggak. Maka sabar. Kalau tadi ibu sudah punya kesalahan, bagaimana ibu sadar? Kesian ibu, kesian nenek itu. Kalau ternyata memang ada orang-orang yang bermasalah jamaah. Boleh jadi dia bermasalah sejak kecil ya. Dia bermasalah dengan kerabatnya, dia bermasalah sama orang tuanya, akhirnya ketika dia menikah masalah itu dia bawa ya. Maka bagaimana keluarga bersabar menghadapi hal itu dan terus berbuat baik kepada nenek. Jangan berharap budi baik dari nenek, tapi berharaplah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Ustaz, teman ana nanya ke ana, kalau teman kos-kosannya, kos-kosan dia ngampus, apa artinya? Setiap akhir bulan suka kehabisan uang, sampai makan aja susah. Jadi teman anak ini suka bantuin katanya, tapi ternyata dia baru tahu sebab akhir bulan mereka susah itu foya-foya, nongkrong, beli baju, konser dan lain-lain. Dia bertanya, apa nggak usah dibantu lagi aja ya teman-teman itu? Mohon nasihat dan arahannya. Nah, ahibati fillah, ketika kita melihat kemungkaran seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Silahkan dibantu, tapi sebelum dibantu dikasih tahu. Antum tahu ceritanya Nabi Yusuf sama dua orang yang di penjara itu, yang dia minta tolong kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini orang-orang kafir nih, minta tolong kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk menakwilkan mimpinya. Nabi Yusuf menakwilkan enggak? Menakwilkan. Tapi setelah berdakwah menjelaskan tentang Allah, menjelaskan kebesaran Allah, Allah itu esa, kita tidak boleh menyembah kecuali Allah, baru setelah itu ditakwilkan mimpinya. Nah, ini kondisi orang ini kan butuh sama antum sekarang, karena dia nggak punya fulus. Maka kesempatan ketika dia butuh, panggil, duduk, sampaikan kepada dia, siap aku akan bantu nanti. Cuma kalau boleh aku ingin ngobrol sama antum, kasih nasihat. Setelah kasih nasihat, kasih fulus. Gimana bulan depan minta tolong lagi, kasih nasihat lagi. Wallahi jamaah, ada orang yang boleh jadi setelah nasihat yang ketiga dia baru jadi baik. Manfaatkan kebutuhan orang kepada antum untuk mendakwain mereka. Mereka butuh sama urusan dunia, bagaimana antum membantu dia urusan akhiratnya juga. Semoga dengan itu dia berubah menjadi lebih baik.